Bahwa saya membangun atau mendirikan kafe di 0 km tepatnya di kantor pos Jogja ini adalah bukan sekedar untuk ngopi, tapi belajar sejarah tentang pos tempo dulu, di mana pos ini adalah merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang harus kita kenal. Pos mungkin sudah semakin kehilangan eksistensinya di era digital ini, terutama menyangkut surat menyurat. Namun ia memiliki sejarah besar dalam perjalanan Indonesia dan manusia pada umumnya, termasuk di masa perjuangan. Pos menjadi alat komunikasi terefektif di masa lalu. Namun, generasi sekarang hampir tak familiar dengan pos. Kantor pos pun banyak yang berubah fungsi kecuali soal pengiriman barang. Alat-alat pos banyak yang masuk museum, padahal pos menjadi bagian penting peradaban masa lalu. Bahkan karena pos pula memunculkan penggemar filateli atau penggemar perangko, semacam materai sebagai syarat utama mengirim surat. Perangko ditempelkan pada amplop berisi surat. Bagaimana meniti ulang sejarah pos di Indonesia? Untuk di Yogyakarta, caranya mudah. Tinggal datang ke kafe kopi Pak Pos di kantor pos Yogyakarta, kilometer 0. Di situ, kita tak hanya bisa minum kopi-kopi berkualitas Indonesia dengan harga terjangkau, tapi juga bisa sambil melihat alat-alat pos masa lalu, sekalian nostalgia atau mempelajarinya. Pemilik kafe kopi Pak Pos, Fauzi Helmi, terus berupaya mengumpulkan semua benda yang berhubungan dengan pos masa lalu untuk melengkapi museum pos dan kafe kopi itu. Di kafe ini, kita bisa melihat mesin ketik kuno, alat penghitung kuno, alat timbangan kuno, dan berbagai alat pos masa lalu. Kita juga bisa menemukan surat dengan perangko edisi Soekarno Collection, bahkan perangko Hitler, si diktator Jerman masa Perang Dunia Kedua yang legendaris itu. Tak hanya itu, kita bisa menemukan karung-karung yang dipakai membawa surat pada masa Perang Dunia Kedua. Itu apa, Mas? Nah, ini adalah karung-karung membawa surat. Ini sisa Perang Dunia II. Dunia Kedua. Ini kemarin bulan lalu dikirim langsung dari Amsterdam. Ini ya, Iwo Jima, perjanjian pasukan Amerika Serikat. Perangkonya dari Amerika. Ini perangkonya asli, Mas. Tempat ngopinya pun nyaman, ada ruangan ber-AC full wifi. Bagi yang ingin minum kopi sambil bekerja atau rapat, bisa memilih ruangan ber-AC. Jika ingin ruangan terbuka, pengelola menyediakan beberapa meja kursi untuk minum kopi sambil menikmati suasana Yogyakarta di kilometer 0. Ini salah satu pojok romantis di Yogyakarta, di antara Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Gedung Bank Indonesia, dan kantor pos Yogyakarta. Ini kantor pos Jogja ya? Tempo dulu ya, Mas? Mas Fauzi Helmi ini pemilik kafe kopi Pak Pos di kantor pos kilometer 0 Yogyakarta. Ini berdiri tahun berapa, Mas? Ini berdiri di bulan Oktober tahun 2019. Kenapa tiba-tiba kopi Pak Pos ini ada sejarahnya atau konsepnya? Jadi sejak kecil saya sebenarnya mengidolakan Pak Pos ya, karena setiap hari Jumat ketika saya SD selalu menunggu kehadiran Pak Pos yang menghadirkan membawa majalah Bobo langganan saya. Jadi setiap hari Jumat itu saya selalu menunggu kehadiran beliau, sehingga saya mengidolakan Pak Pos. Dan kebetulan dapat tempat di kantor pos legendaris Jogja ini ya? Ya, kebetulan ini dapat tempat di
tempat yang cukup bersejarah di kota Jogja. Nah, kelebihan kopi warung kopi atau kafe kopi di kantor Pak Pos ini apa Mas? Karena banyak warung kopi ya di Jogja. Jadi intinya bahwa saya membangun atau mendirikan kafe di 0 km tepatnya di kantor Pos Jogja ini adalah bukan sekedar untuk ngopi, tapi belajar sejarah tentang pos tempo dulu, di mana pos ini adalah merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang harus kita kenal. Ya, jadi selain kafe juga seperti museum yang bisa memberi banyak inspirasi, pelajaran sejarah dan sebagainya. Ya, di sini ngopi sambil belajar dan menikmati benda-benda pos tempo dulu, dari perangko, dari timbangan surat, mesin ketik, sepeda pos. Bahkan ini ada karung untuk bawa surat-surat, ya, benda-benda pos. Terus kalau kopinya Mas, kopi itu diambil dari. Nah, jadi kopi Pak Pos ini bekerja sama dengan para petani kopi di sekitar Jogja, baik dari Temanggung, kemudian dari Menoreh, bahkan dari kota-kota lain di Indonesia. Sehingga kami melakukan satu kolaborasi dengan para petani kopi di seluruh Indonesia. Jadi ada kerjasama saling menguntungkan gitu. Ya. Kami ingin bahwa kopi Indonesia adalah raja di negeri kita sendiri. Ini kopi-kopinya Robusta apa Arabica ini? Banyak sih, kita ada, kalau yang house blend kita ada Robusta mix dengan Arabica. Kemudian kita ada beberapa jenis kopi yang Arabica maupun Robusta. Kita lengkap, ada beberapa jenis kopi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Kalau pelanggannya Mas dari yang sudah biasa ke sini, pelanggannya dari mana aja? Kalau pelanggan kami selain dari Jogja pasti dari beberapa kota lain, terutama yang mereka ingin mengenal sejarah pos tempo dulu. Ya, jadi mereka juga ngopi. Nah, kami juga ada beberapa pelanggan yang bahkan dari luar negeri. Ya, saya lihat banyak ekspatriat kalau di sini. Ya, karena menurut mereka kopi kita murah dibanding di negaranya kan. Padahal kualitasnya tetap tinggi ya. Oh iya, tentunya jaga. Karena Indonesia kan cukup kaya ya dengan berbagai macam jenis kopi yang cukup layak untuk dinikmati. Iya, terima kasih Mas. Semoga kopi Pak Pos